kirim link ke salah satu grup WhatsApp. Nah, naik nih Ibu Dian. Oke, ada percakapan dengan teman-teman tentang kafir. Nah, kafir itu apa menurut Dian gitu loh. Menurut Tuhan, saya cuma menyampaikan, saya kan tidak tahu apa-apa. Saya hanya menyampaikan apa yang menurut Tuhan. Ya, Tuhan bilang apa sama Ibu? Ibu kalau Dian, emang Tuhan bilang apa tentang Ya kafir itu sama tadi. Ibu? Iya, itu tadi Tuhan menyampaikan, ya, menginformasikan seperti yang saya bilang tadi. Saya belum dengar, Bu, maaf, Bu. Coba. Ibu Uti ya? Iya, Ibu Uti. Ibu Uti? Iya, Bu. Mirip Iya. suaranya yang tadi. Enggak lah, Iya. beda kan suara saya lain. Lihat tuh. Oh iya. Iya, yang ibu yang satu gimana? siapa? Saya Ibu yang satu siapa? Bu. Henny dari. Oh, Ibu Henny. Saya di New York, Amerika. Iya, ini orang ini nih, orang jauh nih. Iya. Sekarang lain lagi kalau Ibu Helin ya, kalau Ibu Helin masih muda ya. Bu Dian, ini sama Bu Uti aja mau ngobrol apa? Yuk buka topik baru aja. Mau ngobrol apa? Silakan. Ya santai aja, terserah. Iya. Kalau saya tahu, saya mau tanya ya, sama Ibu Dian. Ya saya mau tanya aja langsung aja ya Bu ya. Jadi begini Bu ya. Kenapa sih ya, pertanyaan saya, kenapa sih Allah begitu menuntut umat manusia untuk sujud menyembah Dia gitu loh Bu. Kalau nggak menyembah Dia itu kan fatal sekali akibatnya. Pada zaman dulu kan orang harus membayar jizyah gitu kan, lalu mereka diperangi ya, lalu kedudukan mereka itu seperti orang yang kedua ya. Bahkan di dalam Al-Qur'an ya, Muhammad sendiri mengatakan ya, bahkan saya baca di hadis ya, Muhammad sendiri mengatakan ya, orang-orang yang dilarang untuk dibunuh hanyalah orang-orang yang telah mengaku bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala itu adalah Tuhannya, lalu Muhammad adalah Rasulnya. Nah, di luar itu Allah tidak pernah melarang untuk membunuhnya gitu loh Bu. Nah, pertanyaan saya, kenapa sih seperti itu, sampai seperti itu Tuhan begitu menuntut untuk sembah sujud kepada Dia? Ini saya mau kasih gambaran Bu ya. Seorang presiden ya Pak Jokowi nggak pernah memberikan maklumat kepada rakyatnya, kalian harus hormat kepada saya ya, memberikan penghormatan kepada saya. Kalau kalian nggak memberikan penghormatan kepada saya pentung-pentungin masuk penjara 5 bulan gitu kan. Nggak pernah terucapkan sama sekali oleh Presiden Jokowi. Terlalu panjang, nanti bingung sendiri. Iya. Semoga gambaran dulu ya. Nggak pernah Jokowi nggak pernah memaklukkan seperti itu. Kenapa Bu? Allah itu Tuhan atau bukan Tuhan Bu? Sebentar. Karena dialah pemilik kekuasaan itu. Jadi orang akan datang dan hormat kepada dia karena memang dia presiden gitu loh Bu. Nah pertanyaan saya, kenapa Allah begitu memaksakan seolah-olah dia bukan Tuhan gitu loh Bu. Ya, memaksakan orang menyembah dia seolah-olah dia bukan pemilik kekuasaan ketuhanan itu gitu loh Bu. Itu yang saya. Ya, boleh nggak Bu? Intinya Bu Uti ya, saya itu tidak pernah menjawab. Halo? Bu Adiani, dijawab dong pertanyaannya, mengapa? Enggak, itu tiba-tiba dia itu mungkin terima telepon lagi dia itu. Iya, pertanyaannya sih singkat sih. Kenapa sih Allah begitu memaksakan orang untuk menyembah Dia seolah-olah dia bukan Tuhan gitu? Karena kan saya kasih gambaran, kalau orang memiliki otoritas itu, kayak saya aja, saya nggak perlu bilang sama anak saya, kamu harus hormat sama orang tuamu. Anak saya tahu kok orang tuanya siapa, dia menyayangi, menghormati anak itunya, orang tuanya. Karena dialah pemilik otoritas ke orang tuaan itu. Pak Jokowi juga, dia kemana pergi kan orang akan hormat sama dia. Karena dia itu pemiliknya, semua orang juga udah tahu gitu. Ya. Jadi, halo. Ya, jadi ya. Siapa sih yang sebenarnya memerintahkan untuk menyembah Tuhan? Silakan Bu, dijawab Bu Dian. Iya, siapa yang memerintahkan untuk menyembah Tuhan? Enggak, maksud saya semua menurut Tuhan tadi kan Ibu dapat apa-apa dari Tuhan. Jadi silakan jawabannya dari Tuhan, silakan. Iya, makanya yang memerintahkan kepada kita itu untuk menyembah Tuhan itu siapa? Loh, kan Ibu ditanya sama Bu Uti.
Kenapa Tuhannya makanya itu ini kan memaksa? interaksi Nah, Ibu kan namanya, dapatnya dari interaksi. Tuhan. Nah, silakan kasih tahu Tuhan berkata apa Iya, ke Ibu. makanya saya bilang siapa yang memerintahkan kita, manusia dan jin, untuk menyembah Tuhan? Siapa yang perintahkan? Nah, gini Bu, gini ya. Yang saya omongin kenapa begitu memaksa ya, bukan soal menyembah atau tidak ya. Karena kalau di orang Kristen Kenapa ya Allah memang disembah? Kenapa Allah disembah? Ya karena Allah itu adalah Tuhan. Enggak, Bu, bukan masalah Allah disembah. Allah bukan pertanyaan ya, saya Tuhan kenapa disembah, dia menuntut. Tuhan memaksa, Dia memaksa dari mana? Iya, ini kan pernyataan dari Rasul ya. Rasul sendiri mengatakan bahwa orang-orang yang dilarang untuk dibunuh sampai seperti itu loh, Bu. Ini saya baca ya, baca. Yang jelas kalau menurut Tuhan, ya Bu ya, dari dua jenis kafir, kafir harbi dan kafir zimmi. Kafir zimmi alias kambing, kafir harbi alias serigala. Dari dua jenis ini kafir, Bu, yang halal ditumpahkan darah dan hartanya menurut Tuhan adalah hanya kafir harbi atau kafir Zionis. Itu dia, Bu. Pertanyaan saya, ini kalau menurut mungkin, Tuhan itu. Iya, bagaimana ya, mungkin seperti Tuhan... itu petunjuk dari Tuhan. Karena ya, kafir harbi Tuhan ini, itu, kafir... ya terserah Bu, mau percaya gitu, atau tidak. Mau percaya atau tidak, mau tahu atau tidak, mau tutup mata, tutup telinga, ya terserah, silakan. Itu haknya Ibu. Pilihannya Ibu, maunya Ibu, kehendaknya Ibu. Nggak ada yang bisa memaksa, bahkan Tuhan nggak bisa memaksa. Buktinya Ibu masih tetap dengan pendiriannya, masih tetap menolak untuk diberitahukan kebenaran. Artinya tidak ada siapapun, bahkan Tuhan, tidak akan membujuk apatah lagi memaksa Ibu untuk berubah pendirian Ibu. Gak ada yang memaksa, gak ada yang membujuk malah. Bujukan itu kan halus, Bu. Nah, Tuhan itu gak pernah membujuk. Kapan coba Tuhan membujuk-bujuk Ibu supaya Ibu... bukan dialog, Bu. Ini mah khotbah, Bu. Nih, ya saya mau kasih ayat aja. Terserah mau diistilahkan apa, Bu, ya. Ambil enaknya aja, apapun yang Ibu istilah yang enak. Kalau memang alergi dengan kata khotbah ya, terserah yang ambil ademnya aja, Bu. Yang Ibu nggak bengek dengan baca aja, Bu. Kita pakai dalil. Apa namanya? Berbagi ya? Ya, ini Bu menyampaikan informasi yang benar, apa yang saya baca, apa yang saya dengar, apa yang saya lihat, apa yang saya saksikan, apa yang saya rasakan, apa yang saya alami. Bu, ya, Ibu Uti masih mau bertanya, Bu. Mungkin Ibu udah selesai jawab yang pertanyaan pertama. Nah, pertanyaan kedua, apakah ada Ibu Uti mau bertanya lagi? Ya, jadi lain kali mau pertanyaannya. Kita respon aja ini ya. Saya bukan jawab ini. Ya, ini ya. Nanti aja, Bu. Kalau jawab menjawab itu kesannya lagi ya ilallah. Bukhari 7213, Bu. Ya. Illallah. Ya. Dari Ubaidillah bin Adi Al-Qiyar, bahwa seorang laki-laki Ansar bercerita kepadanya, ia pernah menemui Rasulullah. Langsung aja to the point. Ini pertanyaan dari ayat, Bu. Jadi esensi banget, Bu. Dari ayat ya, ada ayatnya. Jadi saya bertanya. Jadi ambil intisarinya aja, Bu. Bapak kan sudah baca. Ayatnya Ibu perlu tahu, Bu Dian perlu tahu ayatnya, Bu. Nanti nggak tahu gimana mau jawabnya. Silakan lagi, Bu. Kecuali saya bertanya, ia pernah menemui Rasulullah saat beliau berada dalam suatu majelis. Lalu ia berbisik kepada beliau meminta izin untuk membunuh seorang laki-laki dari kalangan orang munafik, Maka Rasulullah kafir harbi itu kafir nifak munafik. Sebentar, Bu. Selesai dulu. Sama aja. Bu, nanti Ibu cek, Ibu Dian cek di Al-Qur'annya bener nggak? Nah, jangan-jangan salah lagi. Coba cek dulu, coba. Surah apa tadi, Bu Uti? Bukhari 7213. Bukhari. Ya, itu, Bu. Kafir harbi itu kafir nifak, ya sama aja munafik yang halal darah saya dan itu Tuhan perintahkan. Saya mau bacakan dulu dari ayat ini, Bu. Ya kan Ibu sudah baca, menyatakan bahwa itu kafir nifak. Belum lagi atau munafik. Saya mau nanya apa? Emang Ibu tahu saya mau nanya apa? Nah, itu kan tadi disuruh membunuh. Makanya saya bilang kafir nifak. Itu yang suruh membunuh. Saya nanya apa, Bu? Yang suruh membunuh itu ya Tuhan. Rasul hanya nyampaikan. Bu, pertanyaannya belum dilontarkan, Bu. Belum dibunyikan, belum. Jadi sabar dulu ya, Bu. Bu Dian bisa dong sabar. Yang di depannya apalagi tadi. Bulan ini bulan Saum, Bu. Saum berpuasa. 29. Nggak jelas banget sih nih diskusinya.
Sebagai bukti Yesus itu menyembah Tuhan, melayani Tuhan, menaati perintah Tuhan. Atau gimana? Yesus itu Tuhan, Bu. Yesus itu adalah Tuhan. Dia penguasa surga dan bumi. Ya itu fitnahan. Loh, kok fitnahan? Ibu Tuhan kami enggak? Sekarang saya uji Ibu ya. Ibu katakan Allah adalah Tuhan. Sekarang kita tes. Iya Tuhan. Apakah yang sebentar? Bu Dian kalau ngomong bisa gantian enggak? Dengar dulu Bu Dian. Saya belum bertanya, saya baru memberikan statement. Saya bukan Tuhan menjawab. di dunia. Bu, Ibu menjawab kalau kita sudah selesai bicara. Makanya kita belum tanya kok Ibu udah jawab. Pertanyaannya aja Ibu nggak jelas. Nih, pertanyaan saya Ibu itu adalah orang yang kafir yang menutup telinga Ibu. Kalau Ibu mau berdiskusi dengan kami, Ibu harusnya dengarkan dulu pertanyaan kita. Itu baru Ibu tidak kafir. Kafir itu artinya tertutup, Bu. Seperti Ibu yang sekarang ini telinganya dikencingi setan, tertutup. Ibu dengarkan dulu pertanyaan dari kami, baru Ibu jawab. Jangan orang belum selesai tanya, orang belum selesai memberikan respons, Ibu sudah jawab. Emangnya Ibu seperti Tuhan Yesus, tahu apa yang ada di dalam isi hati kami? Kalau Yesus jelas tahu, Bu, orang belum ngomong, dia diam, Yesus tahu. Mengapa kamu berpikir demikian di dalam hatimu? Karena Yesus mengetahui hal yang gaib, yang tersembunyi. Yang manusia biasa nggak tahu. Beda dengan Ibu. Jadi kalau Bu Uti menjelaskan, Bu Uti coba tolong share screen. Dibacakan dulu sampai selesai, baru tanya, baru Ibu respon. Ibu itu kafir, orang yang tertutup telinga dan matanya seperti Ibu. Gaspol, Bu. Ya, Jadi, ya nih ya. Bu Pertanyaan Uti, Saya sudah Jadi, dengerin ayat tadi ini. hampir berapa ya? Saya sambil kerja soalnya. 15 atau Jadi- 20 menit. jadi Ibu Sophie udah kasih tahu. Jadi Bu saya Sophie, sebelum ngomong, Uti, saya sudah kenali dulu karakter orangnya ini. Ibu Ya, Uti, jadi Anda harus kasih satu-satu tahu. bicaranya. Betul Silakan sekali. Bu Uti, gini Harus aja, satu-satu. Kodeks. Silakan Bu Uti dulu. Bu Uti kasih tadi yang Ibu Uti mau tanyakan, bentangkan dulu hadisnya. Kalau dari ayat Quran, bentangkan dulu Qurannya. Baru pertanyaannya apa, baru direspon. Jadi enak diskusinya, gak nerocos begitu. Ya, nggak timing terarah aja, kalau saya lihat. Timer. Kasih timer aja. Dia patuh nggak Ya, sama terserah, timernya? Kodeks kasih timer coba. Ganti-gantian. Ibu Diannya masih ada nggak? Ada, masih ada. Ya timer ya. Saya 2-3 menit aja lah ya. Ini saya baca dulu. Saya ingin bertanya dari ayat ini gitu loh. Karena ayat ini menggelitik hati saya, Bu. Saya berpikir mungkinkah Tuhan dari sini asalnya ya. Dari Ubaidillah bin Adi Akyar bahwa seorang laki-laki Ansar bercerita kepadanya, ia pernah menemui Rasulullah saat beliau berada di dalam suatu majelis. Lalu ia berbisik kepada beliau meminta izin untuk membunuh seorang laki-laki dari kalangan munafik. Maka Rasulullah mengeraskan suaranya dan berkata, bukankah dia bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah? Lelaki Ansar itu menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada kesaksian baginya. Bukankah ia bersaksi Muhammad adalah Rasul Allah? Ia menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada kesaksian baginya. Beliau kembali berkata, bukankah ia melaksanakan sholat? Ia menjawab, benar wahai Rasulullah, tetapi tidak ada salat baginya. Maka Rasulullah berkata mereka, itulah orang-orang yang aku dilarang Allah untuk menyerang mereka. Nah, kalau yang dilarang Allah untuk menyerang mereka adalah orang-orang yang mengaku bahwa Rasul adalah Rasul Allah, Muhammad adalah Rasul Allah, dan Allah adalah Tuhannya. Pertanyaan saya masih sama, kenapa Tuhan begitu ngotot memaksa orang untuk menyembah Dia, seolah-olah Dia tidak bisa memberikan penghukuman yang lain daripada memakai orang lain untuk membunuhnya gitu loh, Bu. Kalau Dia mau menghukum manusia kan neraka sudah ada gitu loh. Kenapa harus ada hukum membunuh gitu loh untuk mengakui kerasulan Nabi Muhammad gitu loh, Bu. Silakan. Ya, sebentar Bu Uti sebelum dijawab, Bu Uti share ayatnya Bu Uti. Bukhari 7213. Saya nggak bisa nge-share orang saya pakai HP ini. Oh, nggak Bu, bisa. screenshot aja kirim kalau nggak ke siapa ini yang Ibu Ke punya kode. nomor kontaknya, nanti bisa ditampilin yang Nggak fokus bisa lah. dibuka dari situ. Nggak bisa dibuka saya. Bukhari 7213 kok. Bukhari aja, buka aja. Cuma ini kan saya pakai HP. Nah, Ya, maksudnya Ya. HP yang ada di sekarang itu di screenshot, kirim ke Apiang atau ke Kodek atau ke Oh, Dia gitu. mana Saya nih? keluar dulu dari sini. Supaya Ntar bisa- takutnya lepas ya. bisa ditampilkan di Bisa screen ditampilkan. gitu.
biar Ibu Dian bisa menjawab dengan Ya udah, bimbingan saya ke Tuhan. komputer aja, saya buka ya di komputer ya. Iya. Biar Bu Aduh. Dian bisa menjawab langsung, karena Ibu Dian kan udah ketemu Tuhan langsung nih, pewahyuannya. Oh gitu. Ya silakan Ibu, cuma itu aja pertanyaan saya sih. Iya. Kenapa gitu Allah begitu menuntut kalau orang tidak mengakui Nabi Muhammad sebagai Rasul, ya berat hukumannya, Bu. Allah melarang, Allah membiarkan pembunuhan gitu loh, Bu. Nah, sekarang bicara tentang Rasul aja lah, Rasul. Nggak usah Tuhan lah ya, Rasul aja. Kalau nggak mengakui Rasul sebagai Nabi, kan layak dibunuh, Bu. Nah, ini makanya pertanyaan saya ini bagaimana, Bu? Silakan Bu Dian, buka mic-nya Bu Dian. Apa masih ada telepon dari saudaranya? Ibu Dian mana Ibu Dian? Buka mic-nya Ibu Dian. Ibu Dian, ya kita serahkan lah sama ibu-ibu lah. Ibu Dian. Udah diam aja dia. Coba Kodek Nggak niat, kali Kodek. nggak niat diskusi dia itu mah. Iya, cuma mau gini aja. Cuma ini apa? Cuma mau berkhotbah. Jadi ilmunya mungkin nggak ada. Manuver. Cuma menyerang aja, pengen berdakwah. Bu Uti tahu kan nomor kode atau nomornya Ions atau Apiang atau siapa di sini, nanti bisa di share screen gitu loh datanya. Bisa nggak? Gitu ya. Betul. Saya ambil ini di Kodek, Ibu Dian dengar suara gue nggak mau buka mic. Coba suara lo buka kali dia. Ini saya ambil dari ini Sirah Nabawi yang nih bukunya nih kayak gini ya. Ya, saya ambil ini dari jadi ada tiga yang misal ibu berzina status menikah, maka itu dirajam, pembunuhan secara hak. Yang ibu misalnya dibunuh ya, maka pembunuh ibu juga kalau ibunya dibunuh karena bukan tiga alasan yang dibenarkan oleh Tuhan, maka pembunuh ibu juga itu ya dibunuh, Bu. Yang ketiga itu adalah kafir Zionis tadi. Dalam artian sama juga kalau kita bilang kafir nifak, Bu. Karena kafir Zionis itu suka berbulu, suka bertakiah, suka berkedok, suka nyamar, suka berkamuflase. Bu, pertanyaan saya udah ganti, Bu. Yang pertama kan Ibu nggak bisa jawab kenapa Allah begitu mengasahkan. Nah, sekarang kenapa kalau tidak mengakui itu ya kafir nifak itu, Bu, kategori 3 dari yang dihalalkan darahnya ditumpahkan menurut Tuhan. Begitu, Bu. Saya bukan minta karena Tuhan begitu, Bu. Nah, kecuali Bu, kalau soal mengimani, perintahkan dirajam, kan ada dalam Bible Gospelnya Ibu kan? Tuhan perintahkan dirajam. Itu pezina-pezina itu kan yang statusnya menikah. Ya Tuhan lah, masa iblis, Bu? Enggak, saya mau nanya, Tuhan seperti apa yang memperlakukan hal seperti ini, Bu? Ibu percaya ya, Tuhan itu dari seperti apa? Tuhan itu ya Tuhan, Bu. Masa seperti apa? Itu bukan masa Tuhan, seperti Bu. orang. Bukan Tuhan, Tuhan Bu. itu Kalau ya Tuhan, Bu. Tuhan, seperti yang Tuhan Ibu, inginkan. Bukan, Bu. Itu bukan Tuhan, Bu. Di tempat kami sama sekali terserah mau bilang iblis, mau bilang ya, Ibu. Iya, terserah. Bukan, Bu. Terserah mau bilang itu dari iblis, terserah. Yang jelas saya jujur. Perkara tidak terima kejujuran saya. Jelas mengatakan bukan Tuhan, Bu. Ini bukan karakter Tuhan, Bu. Bukan karakter Tuhan. Inilah yang makanya kita perlu ruang yang jelas dialog perintah Tuhan, Bu, bukan larangan Tuhan itu. Supaya kita bisa jadi kalau melihat misalnya ada yang membunuh Tuhan. ibu, jadi kalau ada yang membunuh ibu, sementara ibu itu tidak sedang dalam 3 kategori yang 3 ini, sebentar, maka Ibu Dian, juga darahnya ditumpahkan, Bu, yang membunuh ibu itu. Ibu Dian, kita mengatakan, Bu. Ya, baca 3 perintah Tuhan terkait dengan yang halal darahnya, Bu. Ada 3 itu, ada 3 jenis.
ya, Iya, kafir harbi Ibu, atau kafir pertanyaan nikah, saya Bu sama kemudian Ibu. pezina yang Ibu. berstatus menikah, Bu, itu dirajam malah. Pertanyaan Matinya saya ke dibunuhnya itu Ibu, pelan-pelan. Bu. Yang ketiga, Kemudian, membunuh kecuali ada. kecuali dengan dua ini, bukan dari dua ini. Ya udah. Ya Bu, pertanyaan saya ke Ibu sekali lagi ya. Saya nggak menjawab, Bu. baik-baik. Pertanyaan saya ke Ibu, dengarkan, simak baik-baik. Ya, pertanyaan saya ke Ibu, simak baik-baik. Ya, Tuhan yang maka jangan bertanya. Pertanyaan saya, Bu, respon aja untuk kita santai apa aja. Ibu beragama kalau hidup Ibu, kalau hati Ibu, kalau citra Ibu sebagai manusia sama seperti orang yang tidak beragama. Bahkan di luar sana ateis pun mengharamkan kata pembunuhan, dan ateis pun tidak melakukan pembunuhan dengan berbagai dalil. Terlalu panjang di dalam Abu Dawud 27:9. Sabar ibu-ibu, kayak di pasar, kayak di pasar. Ini di meeting Zoom bukan pasar. Saya mengaku berajaran satu-satu. Saya mengaku berajaran agama. Saya mengaku berajaran Islam, Bu. Ibu tenang-tenang, Bu. Perkara Harga Ibu mau stabil, tahu Bu. atau Harga tidak, stabil. silahkan. Tenang-tenang. Bahwa Ibu mau percaya atau tidak, silahkan. Ya, kita toleransi maunya Ibu, kehendaknya Ibu, pilihannya Ibu. Dengan tegas Ibu mengatakan di tempat Ibu. Saya tegas bahwa saya berajaran di Tuhan. tempat Ibu, Saya Ibu berajaran jelas ya. agama. Ibu saya berajaran Islam. Iya, tapi Ibu jelas memproklamirkan kepada kami bahwa ajaran Ibu melegalkan suka atau tidak, Udah, terima atau tidak, kejang-kejang atau meriang atau tidak, silahkan. Kagak, Ibu Dian tahu nggak sih? Sebentar saya. Intinya saya mengaku berajaran Tuhan, Bu. Kan ajaran Tuhan itu kan hanya ajaran Islam. Ajaran agama itu kan hanya ajaran Islam, Bu. Nah, jadi yang tidak berajaran Tuhan, yang tidak berajaran Islam, yang tidak berajaran agama ya ateis. Bapak dikasih waktu dong saya ngomong. Ya dikasih waktu. Makanya saya nanya, Bu, ya kalau Ibu mengatakan Ibu bertuhan, tetapi Ibu bicara tentang legalnya pembunuhan, Ibu bicara tentang cara membunuh, lalu Ibu bicara tentang sah membunuh orang dengan berbagai alasan. Saya tidak tertarik dengan agama yang seperti itu, Bu, karena jauh di luar sana orang yang tidak beragama jauh lebih mempunyai hati gitu loh, Bu. Mereka mereka tidak melegalkan pembunuhan padahal mereka tidak punya agama gitu loh, Bu. Ya, orang-orang ateis yang melegalkan pembunuhan siapa ya? Kalau begitu, untuk apa Ibu beragama kalau akhlak moral hati nurani Ibu tertutup rapat, bahkan sama sekali membatu, Bu. Hanya orang-orang yang punya hati batu yang bisa berkata-kata tentang pembunuhan, darah mereka halal. Ini bukan berasal dari Tuhan, Bu. Asal Ibu tahu, karena Tuhan, pribadi Tuhan, akhlak Tuhan, citra Tuhan bukan seperti ini, Bu. Ya, ketika dikatakan bahwa nih ya di dalam Daud 27:69 bahwa Rasulullah bersabda dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah bersabda keimanan itu menghalangi dari pembunuhan secara licik. Nah, sekarang saya mau nanya ya seorang muslim tidak akan membunuh secara licik. Sekarang saya mau tanya, membunuh secara licik itu bagaimana? Ya, di ayat yang lain dikatakan bahwa membunuh itu harus ada alasannya. Nah, sekarang pertanyaan saya, membunuh yang ada alasannya itu bagaimana caranya, Bu? Ya, jadi itu istilahnya bahwa membunuh itu memang boleh, hanya diatur caranya membunuh. Sekarang pertanyaan saya, Ibu lebih percaya Tuhan yang mana? Yang mengizinkan membunuh atau mengatakan kasihilah sesamamu manusia? Yang mana yang lebih mencitrakan diri sebagai Tuhan, Bu? Silakan, Bu. Ya, silakan, Bu. Buka, Bu, mic-nya, Bu. Aduh, atu-atu dong, Bu. Nah, itu kan enak. Ya, silakan, Bu. Buka. Saya mute lah. Bu Dian. Ya, buka, Bu. Mic-nya, Bu. Nah, itu kan enak kita. Pinter. Apanya yang enak kalau dibiarkan penyesatan seperti itu? Itu kan ajal saya, Bu. Saya tidak tahu kapan datangnya. Yang itu ya, Bu. Saya tidak tahu kapan datangnya, Bu, ajal saya. Jadi kalau di unmute tadi, kemudian saya membiarkan si Uti ini melakukan penyesatan, itu artinya tanggung jawabnya ke saya. Makanya jangan di unmute dong.
Karena yang saya gini, katakan Bu, tadi, gini, sekarang Ibu jelaskan di mana aku penyesatannya, di jelaskan mana. sih, saya kan bilang to the point. To Ya, the point, to the point ada tiga yang Tuhan katakan ditumpahkan, halal darahnya ditumpahkan. Yang pertama, kafir harbi, kafir zionis, kafir nifak, munafik, serigala, tulus bak merpati, licik bak ular beludak. Itu yang pertama. Boleh tahu nggak itu tertulis di mana tuh perkataan Tuhan atau firman Tuhan itu, Bu? Ada dituliskan atau diingat-ingat atau dihafal? Gimana nih? Ibu, saya mau kasih tahu, Bu, ketika ada orang beragama tetapi malah menjadi orang kejam, saya nggak mau beragama seperti itu, Bu. Itu bukan beragama itu, Bu. Ya maksudnya biar Ibu Dian memberikan jawaban dengan data. Ya, Mungkin kejamnya perkataan gimana? atau firman Tuhan itu tertulis di mana, ada yang catat. Ditanya aja. Tadi dia sebentar, dia mengatakan kafir harbi, itu ya dimaksud orang Kristen. Jadi Muslim itu boleh membunuh orang Kristen yang mereka anggap kafir harbi. Langsung aja to the point. Kafir harbi itu kafir Zionis. Apakah kafir atau ya, Ibu Dian tunjukkan dulu, Ibu Dian tunjukkan dulu datanya. Ya, Ibu Dian tunjukkan dulu datanya. Lu kok baca aja? Itu kan kitab Ibu. Ibu yang harus bisa nunjukkan, kalau dari Alkitab kami tunjukkan. Ya Allah, mana itu kan kitabmu. Quran itu kan kitabmu. Kalau Alkitab kitab kami, bukan kitabmu. Kamu nggak punya kitab. Bentar, Bu Dian. Kamu itu umat Umi. Umi itu sebentar, Bu Dian. Bu Dian, kita ini sebentar. Kita ini ahli kitab. Kamu itu umat Umi. Ya, Bu Dian itu umat Umi. Bu Dian itu nggak punya kitab. Kami tahu. Yang Bu Dian punya itu adalah kumpulan puisi Umayyah bin Abi Salt. Yang sekarang ada 114 surah di tangan Ibu. Nah, silakan Ibu bacakan dalil daripada kafir harbi tadi boleh dibunuh, yaitu kafir Zionis. Silakan Ibu bacakan data dari mana. Kalau Ibu mau share screen, silakan tunjukkan share screen. Kalau Ibu mau kita share screen, silakan kasih ke kita linknya, nanti kita share screen. Silakan tunjukkan di mana kafir harbi boleh dibunuh. Nah, itu diskusi, ini Bu. Saya enak, Ibu suara saya terpublish kemana-mana. Saya pertanggungjawabkan. Saya nggak butuh suara Ibu. Bu, saya nggak butuh suara Ibu. Saya butuh data. Mau butuh atau tidak, suka atau tidak. Kok terserah? Ini kan di YouTube, di live didengerin. Ibu kalau ngomong, oke, berarti saya bisa menyimpulkan, satu teman-teman, saya bisa menyimpulkan Ibu Dian dari golongan Ahmadiyah ini adalah orang yang dan tidak punya dalil dan data, bukan kalangan akademisi. Ya, Bu Dian itu berbicara nerocos karena dia dari kecil lahir sudah di keluarga Muslim, sudah di keluarga Islam, jadi sudah terbrainwash. Ya, jadi dia tidak mampu menunjukkan data-data dari apa yang Bu Dian omongkan. Ya, jadi silahkan aja nerocos saja, Bu, biar orang Kristen tahu bahwa Muslim itu seperti Ibu. Ya, mayoritas nerocos dan tidak punya dalil dan data. Oh, berarti belum dijawab, Bu. Ya, Tuhan seperti apa yang Ibu punya kalau begini, Bu? Itu saja. Gimana dia mau menjawab, datanya nggak ada dalilnya. Ya, dia nggak pernah punya data. Gimana mau jawab? Nih ya, bahkan di dalam Al-Quran, QS 17 ayat 33. Saya sampaikan ini memang modal apa, Bu? Ya, nih Bu, QS 17 ayat 33, Bu. Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah. Nah, membunuhnya kecuali dengan suatu alasan yang benar, dan barang siapa dibunuh secara zalim maka dia telah memberi kekuasaan kepada yang walinya. Benar tadi itu yang tiga, Bu, kafir Zionis, pezina, berstatus menikah, dengan yang dibunuh kecuali dengan dua alasan tadi, alasan hak tadi. Tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan. Ini kan ketika ada orang dibunuh, ya lalu saudaranya dibunuh itu boleh membalas membunuh, Bu. Ini ajaran bagaimana, Bu? Jadi pembunuhan terus dong, Bu. Ibu Dian, kita kan diskusi, jangan sampai saya nih bikin kopi lagi nih, jadi batal nih saya nih, Ibu Dian. Tapi yang tolong ditampilkan aja datanya yang dari Ibu Uti tadi di share screen coba. Bro Kodek, coba Bro Kodek. Tampilin apa yang datanya. Gue kagak bisa. Bu Sophie. Gue kagak bisa kan di HP. Bu Uti kan udah bisa share screen kan? Bu Uti udah bisa share screen kan?
Bisa, tapi di ini saya pakai HP nih, belum di itu, nggak di. Saya biasanya kan di komputer, cuman ini lagi di HP. Pindah aja ke komputer, Bu. Pindah aja ke komputer biar enak datanya. Iya, itu Bu siapa Bu Dian kayaknya nggak bisa jawab. Coba sambil nunggu Bu Uti pindah data ke komputer. Ya. Coba yang lain coba tuh kayak Pak Lidara angkat tangan mulu tuh. Ya, ada 2 orang yang angkat tangan. Kejauhan ke kafir harbi ya Bu ya, kejauhan. Lidara sama Nabi Suk tadi. Status Yesus sebagai Kristus aja, sebagai Abdul, sebagai budak belian, sebagai hamba saya. Itu aja dulu. Kristus Yesus bukan Abdul dan bukan budak belian, Bu. Yesus adalah anak Allah, Mesias. Al-Masih itu artinya the son of the living God. Oh, ya? Jadi anak iblis itu bukan budak iblis, bukan yang Abdul itu nabimu. Nabimu itu Abdul, kamu itu Abdul, kamu bukan anak Tuhan. Kami itu anak Tuhan. Ya, kami itu anak Tuhan. Yesus itu adalah anak Allah yang maha tinggi. Ya, yang palsu itu nabimu, Bu. Ya. Nabimu yang palsu, ya, yang mengatakan dia menerima wahyu, ternyata dia tertidur, dia mimpi. Ya. Jadi nggak ada yang namanya Yesus itu budak belian. Yesus nggak pernah menjadi budak belian. Ya, Yesus tidak punya budak-budak seks seperti nabimu. Di dalam surah 33 ayat 50 nabimu mempunyai budak-budak seks dan itu halal di dalam Islam. Ya, Yesus tidak pernah ya hidup di dalam kenajisan dan di dalam dosa seperti nabimu sehari 70 kali minta ampun atas dosanya. Yesus lahir itu suci, Bu. Kamu baca surah Maryam. Anak yang suci, anak yang kudus, the son of the living God, anak Allah yang maha hidup. Yesus Kristus tidak pernah menjadi budak seperti nabimu. Ya, Yesus Kristus tidak pernah menjadi hamba Allah seperti nabimu. Ya, iya, Yesus itu disebut hamba karena dia dalam rupa manusia. Dia adalah anak. Lihat Galatia 4 ayat 4. Setelah tiba waktunya, setelah genap waktunya, in the fullness of time, Bapa mengutus siapa? Anaknya yang tunggal, Tuhan kita. Yesus Kristus, Yohanes 3 ayat 16. Ya, dari 14 sampai 16 dikatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Dia mengutus anaknya yang tunggal supaya barang siapa percaya di dalam nama anaknya, kita beroleh keselamatan. Yesus mengatakan kalau kamu tidak percaya, akulah dia. Siapa dia? Bu. Yahweh itu sendiri. Ya, Yesus mengatakan kalau kamu tidak percaya, akulah Yahweh, the Son of the living God, kamu akan mati di dalam dosamu. Ya, makanya Maryam 71 berlaku atasmu, kamu masuk neraka dan kamu kekal di dalamnya. Itulah yang namanya kekafiran, yang kekal, Bu. Tertutup selamanya. Ya, Yesus mengatakan lahir baru kamu tidak akan pernah melihat kerajaan surga. Jadi di luar Yesus, Bu, tidak ada yang namanya keselamatan. Di luar Yesus tidak ada kebenaran. Ya, di luar Yesus tidak ada kebenaran, Bu. Palsu, KW palsu itu, ya. Yang menyatakan Yesus diserupakan, yang menyatakan Yesus lahir di bawah pohon kurma, Yesus adalah keponakan Musa dan Harun yang ada di dalam Qur'anmu, itu adalah Injil palsu. Ya, Injil palsu abad ke-7 yang dibawa oleh nabimu. Iya, bahkan yang mengajarkan pembunuhan dengan alasan yang benar, pembunuhan asal dengan tindak cara yang licik, pembunuhan yang tidak mengaku Rasul adalah Muhammad adalah Rasul, itu ajaran dari buku itu juga. Ya, bahkan mengajarkan seperti itu, Bu. Ibu tadi jelas mengatakan layak dibunuh, layak membunuh loh. Ini apa-apaan itu, Bu? Bang. Ya, Pak Liadara, silakan Pak Liadara. Awas Maya pakai. Buka mic-nya. Oke, shalom. Ya, selamat pagi ya. Oh, pagi. Selamat pusing, Pak. Saya dengerin pusing juga. Ya cuma saya mau tanya dulu. Dari tadi kan Mas ribut masalah kafir. Saya mau tanya dulu Budian ini sekte Islamnya sekte apa ini, Bu? Yang jelas saya akui bahwa Yesus itu Kristus. Ahmadiyah kayaknya. Yesus itu Abdul. Ibu. Yesus itu saya. Kalau Yesus itu Kristus, Kristus itu artinya anak Allah. Kamu tuh asli. Pakai ori. Budian, kalau kamu mengatakan Yesus adalah Kristus, Mesias itu the son of the living God. Pembahasaan beliau, kebudak belianan beliau itu asli, Pak. Iya. Pakai ori. Saya tantang Ibu, di mana Yesus disebut budak belian? Silakan tunjukkan ayatnya. Jadi Kristus. Makanya Kristus itu artinya anak Allah. Di kanon lagi. Budian. Di dalam Alkitab kita, orang-orang ketika menyebut Yesus Mesias, itu artinya anak Allah. Jadi kalau Anda mau mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, maka kata Kristus itu gantilah menjadi kata Theos. Kristus memang Tuhan. Kristus itu Theos
dan Kyrios. Ibu nggak baca Yohanes 20 ayat 17? Ibu nggak baca Wahyu 20? Bukan Kristus, Bu. Makanya jadi beda. Loh, Kan Kristus itu artinya the son of the living God, anak Allah. Ibu tuh gimana dari Hong Kong? Makanya ketika Yesus mengatakan menurut kamu siapakah aku ini? Petrus mengatakan engkau adalah Kristus. Engkau adalah Mesias, anak Allah yang maha tinggi. Ibu baca Yohanes 4, ya, ketika Yesus bertemu dengan wanita Samaria di sumur Yakub. Wanita Samaria itu mengatakan, aku tahu engkau Mesias, dia yang akan datang ke dalam dunia, anak Allah yang hidup. Ya, semua orang tahu Bu, ketika dia mengaku Mesias itu artinya anak Allah. Bahkan imam besar ketika Yesus dihadapkan ke imam besar, Yesus itu disalibkan karena penghujatan. Yesus itu dihukum mati, disalibkan karena dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ingat itu Bu. Ya, jadi kalau musuh mengatakan di mana Yesus mengatakan akulah Allah, sembahlah aku, Yesus dengan jelas dia disalibkan, dihukum mati karena blasfemi, karena penghujatan. Dia menyamakan dirinya dengan Allah. Ketika Yesus dihadapkan ke imam besar mengatakan engkau Mesias apa bukan? Kamu ngaku sekarang kamu Kristus apa bukan? Anak dari yang terpuji, anak Allah yang maha tinggi. Yesus mengatakan engkau sudah mengatakannya dari mulutmu sendiri. Yesus itu Mesias, Bu, anak Allah yang maha tinggi, bukan budak belian. Yang budak belian dan hamba sahaya itu nabimu. Makanya namanya Abdullah. Ngerti kamu, Bu? Ya, jadi Ibu nggak punya dasar Alkitab, nggak punya dasar Quran yang mengatakan Yesus anak Allah. Bahkan di dalam surah 4 ayat 171, Yesus tidak pernah disebut budak belian. Yesus disebut utusan daripada Allah. Yesus disebut firman Allah dan Yesus disebut roh Allah. Baca surah 4 ayat 171, Bu. Di mana Yesus dikatakan budak belian? Di dalam Quranmu sendiri, Yesus adalah satu-satunya yang bergelar Rohullah dan Kalimatullah. Nggak pernah bergelar budak. Yang bergelar budak itu nabimu, Abdullah. Ngerti kamu? Nih, aku mau kasih tahu ya. Ibu, saya tambahin sebentar, sorry. Ya, Yesus Boleh itu ngomong adalah saya. Tuhan. Ketika kamu menggambarkan Yesus itu adalah Isa ya. Di dalam Al-Quran ya. Segala kualifikasi ketuhanan sebagai Tuhan dari Allah Bentar, itu Pak, Isalah yang menggenapinya. Ya, dikatakan bahwa Tuhan itu dia mengetahui yang gaib-gaib. Al-Quran mencatat bahwa yang tahu gaib-gaib itu adalah Isa. Ya, Al-Quran mencatat bahwa Tuhan itu, Allah itu dia mengetahui dialah yang memberi pengetahuan tentang hari kiamat. Bahkan dikatakan pemberi pengetahuan tentang hari kiamat itu adalah Isa. Ya, di dalam Al-Quran dikatakan bahwa Allah itu akan membangkitkan orang akhir zaman. Al-Quran mengindikasikan bahwa yang membangkitkan orang yang bisa membangkitkan orang mati. Sekarang Pak Dhani bicara aja. Pak Dhani bicara sama Budian. Silakan, langsung aja. Silakan tanya sama Budian. Gimana, Bu apa nama tadi? Budian. Kan umatnya yang satu, betul atau tidak Ibu Adian? Apanya? Yang satu apa? Islam ya golongan Islam itu satu. Iya, golongan Islam itu satu. Iya, umat Islam itu apa satu. bedanya? Masa Yang satu itu keselamatan itu beragam, Pak? Gimana sih? Berarti hanya ada satu, nggak ada sekte. Iya, umat wahidah. Bukan sekte. Kalau sekte itu beragam, namanya juga sekte karena masing-masing berhalanya beda. Namanya juga sekte tidak selamat non-Islam, gerombolan celaka. Ya, yang memang beragam karena masing-masing itu memiliki berhala yang berlainan. Coba Pak Dhani tanya aja Bu Adian. Pagannya Bu Adiannya beda, nabinya Pak. siapa? Budian ini nabinya siapa? Pak Dhani tanya dong. Karena saya bukan Tuhan, Pak, maka bukan saya yang memiliki nabi, Pak. Tuh, Pak Dhani dia yang memiliki nabi, Pak Dhani. Ya, dia nabi Muhammad soalnya. Silakan. Oh, Pak Dhani. Kalau nabinya Tuhan itu ada 124.000 orang kan? Biar Bu, ini sekte sesat ini salah satu ini sekte sesat. Apa yang katakan teman-teman, biar Bu namanya Sofiatul, sekte biar aja pasti Dhani sesat, sama Bu, dia. pasti tidak selamat. Makanya iya, sekte Islam itu bidat Kristen, Bu. Islam itu bidat Kristen. Jadi nabimu itu menerima kitab-kitab berbahasa Syria dan Aramaik dan Ibrani. Kemudian menyuruh nabi, Bu. Tolonglah. Ya, makanya kamu nggak punya nabi, kamu sesat. Sofiatul. Kamu Islam sesat. Sabar dulu biar kita Dhani sama Dian aja. Kecuali Ibu lantik saya sebagai Tuhan, ya Dian sama Dhani aja dulu, teman-teman kita dengerin. Pak Dhani tanya. Tuhan kayak ibu modelnya, Fred.
Sabar Bu Sofi, sabar Bu. Coba Pak Dani Sabar, tanya, sabar. nabinya di Budian siapa? Pak Dani tanya deh. Nah, nabinya Budian Kok siapa saya Pak kok? Dani? Nabi, Loh, kok saya dipinta Mesias, begitu? juru Emang Anda penyelamat siapa Ali minta itu, saya? Bu, ada 124.000 orang. Itu bukan milik saya. Itu ciptaan Tuhan, Bu. 124.000 tuh. Percaya Muhammad nggak? 124.000 orang, Bu. Pak Dian percaya Muhammad nggak? Nabi. Ya semua yang benar saya percaya, Pak. Oke, jadi ada 124.000 nabi itu Dani. Ya, 24.000 orang ya. Jadi yang kalau Muhammad jenis bukan jin nabi aku nggak terakhir tahu. ya. Jadi Muhammad Nabi bukan jenis nabi jin nggak terakhir. tahu. Jadi Nabi Muhammad bukan nabi terakhir ya Budian. Nabi jenis jin sama rasul jinnya nggak tahu dia. Biar aja Bu. 124.000 itu yang ke 124.000 yang bungsu, yang penutup, yang terakhir ya. Nabiullah Muhammad. Oh. Dan nih. Oh, katanya Nabi mau urutan 25 nomor 124 apa ke 25? 124.000. Itu aku kan tanya, nabimu itu nomor punggungnya 25 apa 124.000 satu? Kecuali Ibu lantik dulu sebagai Tuhan lah. Tuhan Ibu. Saya Tuhan tanya Ibu, kepada Tuhan Budian, nabimu Tuhan Putri Muhammad gitu, itu Tuhan nomor satu. punggungnya, sebentar, saya tanya Budian, nabimu Muhammad itu nomor punggungnya 25 apa 124.000? Nomor punggung nabimu itu loh, 25 apa 124.000? Saya ngawur itu. Mana yang ada istilah nomor 25 itu, punggung? Bu, yang 25 itu, yang 25 nabi itu. Saya enggak tanya Tuhan itu. abadikan. Saya nggak tanya diabadikan dan tidak diabadikan. Saya tanya semua nabimu Tuhan, Muhammad Bu. itu nomor punggungnya berapa? Saya tanya nabimu Muhammad nomor punggungnya 124.000. berapa? 124.000. Oh, jadi Muhammad itu nomor 124.000. Yup. Pak Dani gimana dibilang sama Nomor Pak Dani? punggung. Nomor Dan punggung itu orang nomor punggungnya sebagai rasul 313, Bu. Tuh, Pak Dani gimana bilang Nomor sama? nomor Pak Dani punggungnya sebagai bilang rasul sama, 313, sebagai Iya, nabi gitu. 124.000. Good, Ibu, good, ya. good. Sedikit kan? Sangat sedikit. Terus berapa Ya. kitab yang diturunkan sama Allah, Budian? Ya, karena rasulnya 313, jadi Alkitab atau Kitabullah, ya, itu hanya 313. Ada 313 kitab. Kemana aja Iya. sekarang 313-nya itu, Bu, kitabnya? Ya terserah Tuhan, Pak, Bu. Loh, kok Yang terserah jelas Tuhan? Tuhan Bu, menyangkut. Iya, ya. sebentar. Ibu kan harus Dia mau- mengimani, sebentar. Ibu kan di dalam Quran harus mengimani rasul-rasul, nabi-nabi, dan kitab-kitabnya Allah yang diturunkan semua. sebelum Quran. Semua yang Ya, benar. sekarang Semua yang saya benar. tanya, Imani, Bu. 312 kitabnya yang kata Ibu diturunkan tuh kemana aja, Katanya Bu? Tuhan, bukan kata saya. Saya mah baru lahir. Ya saya tanya, Ibu bukanlah seorang muslim kalau tidak mengimani kitab-kitabnya Allah, kitabullah. Saya tanya, Ibu mengatakan nanti 312. Ya saya tanya, sekarang kemana aja tuh kitab-kitabnya Ibu? Bahwa Ibu itu kafir, penyembah iblis karena benar juga saya imani, Bu. Ibu itu nggak jawab pertanyaan saya ya. Saya nggak mengatakan menyembah iblis, menyembah siapa, pertanyaan saya bukan itu. Ibu tadi mengatakan 312 kitab yang diturunkan, kitabnya di mana? Saya tanya. Bu Sofi. Kemudian fokus. Ibu harus minum air putih. Kayaknya Ibu kurang minum air putih, nggak fokus, ya. Bu, sabar, Bu. Sabar, Bu Sofiato, sabar. tenang, Bu. Ngapain Ibu bikin pusing? Begini, saya bisa bicara nggak? Bu, teman-teman kita semua sini diem aja. Bu Sofi, jangan emosi. Kita dengerin Dani sama Dian nih karena dia satu, dia Islam, sama-sama Islam. Kita dengerin. Apa kata Dani, apa kata Dian. Sekarang Dian mengatakan Muhammad Nabi ke 124.000, ke 330 Rasul. Kitab itu ada 330. Coba Dani tanggapannya gimana, silakan. Ya benar juga. Jadi Al-Quran ada 330 ya Bu, Pak Dani? 113, Pak. Rasul, Mesias, Juru Penyelamat. Ada 113, Dani tanggapi 313. 313 Dani tanggapin, Ya silakan. Pak, jangan di-korting. Silakan Dani tanggapin. Iya, terserah dia yang menafsirkan. Jadi benar dia Islam apa enggak, Dani, menurut Dani? Loh, mana saya tahu, saya baru kenal. Iya, menurut perkataannya dia benar saya enggak mengaku menurut muslim, Pak, penyembah Tuhan. Saya mengaku muslim. Muslim, Yang jelas dia bukan saya nggak ngaku Islam. kafir, Dia penjilat muslim. iblis. Tuh, Dani, silakan tanya Dani.
Dani aja tanya jauh sama Dian. Kita dengar aja. Silakan Dani. Nah, kalau dia Muslim ya mau Muslim, apalagi. Islam nggak? Tanya dia Islam nggak? Ya Islam Muslim lah. Coba tanya dulu. Tanya aja. Tanya silakan Dani. Muslim itu Kecuali subjek, dia Pak. itu beda. Laku. Kalau dia Syiah sama dia itu beda. Nah, tuh dengerin, beda. Jadi tanya dulu Dani, dia Syiah apa sama dia? Sektenya, silakan tanya. Kalau bengek kata Syiah, jangan pakai kata Syiah. Alergi dengan kata Syiah, pakai bahasa yang sepadan. Ada pengikut itu. Umat, ya mirip-mirip lah. Jadi kalau alergi dengan kata-kata atau terminologi kata Syiah, ya gunakan kata yang enak aja, pengikut. Tuh, Dani, pakai kata yang enak, jangan Syiah, dia Islam juga. Walaupun Enggak, dia Syiah tidak. itu di luar Islam, apapun nah, alasan. silakan. Syiah itu langsung di luar berdua. Islam, Kita dengerin aja. Alasan apapun. Ya, yang jelas selain umat Islam, selain golongan Islam, ya pastilah sekte tidak Islam, sekte yang tidak selamat, gerombolan celaka. Adil ini Syiah kan? Dian, saya Muslim Pak, saya mengaku Muslim. Ahmadiyah, dia Ahmadiyah. Anda kalau Muslim berarti Ahmadiyah kan? Saya mengaku Muslim Pak. Anda Syiah atau dari mana? Enggak, saya Muslim Pak, saya mengaku Muslim, saya bukan kafir ya. Syiah, sebagaimana pengakuan Rasulullah 313 rasulnya, 124.000 nabinya, nah seperti itu juga pengakuan saya Pak. Anda ada pemahaman dari Syiah. Terserah mau diakui atau tidak. Mohon maaf ya, saya baru kali ini berbicara. Di dalam Islam, Syiah itu tidak diakui. Karena apa? Pertama, dari Imam Masjidil Haram sudah menolak tentang pemahaman pemikiran Syiah. Kenapa saya katakan demikian? Karena Imam Masjidil Haram merupakan Amirul Mukminin, pengganti daripada ulama-ulama. Maka dikatakan, Nabi mengatakan al-ulama warisatul anbiya. Ulama yang di kota Mekah. Terserah mau menilai apa Pak ya, mau menilai saya Muslim atau kafir silahkan. Saya mukmin, beriman, ataukah musyrik, tidak beriman, silahkan. Penilaian diserahkan kepada masing-masing aja. Adian ini, Dian aja Pak Dian. Tidak tahu nih ya, saya baru kenal, mohon maaf. Ya. Mempercayai Suaranya kecil, sebagai Pak. Amirul Mukminin Imam Mekah atau tidak? Atau imam dari Irak? Kalau imam maksum Pak, ada 124.000 orang tadi yang Nabi itu Nabi maksum itu. Imam maksum yang dimaksumkan Tuhan, yang tidak mungkin mampu melakukan dosa, jangankan dosa Pak, kekeliruan pikun itu beliau itu nggak akan bisa karena dia sudah dimaksumkan Tuhan, sudah diurapi Tuhan. Kalau imam yang nggak maksum ya banyak Pak, mau yang ma'ruf, mau yang mungkarat, mau yang mau yang karimah ya banyak. Saya mau tanya kepada Adian, karena teman-teman di kekristenan itu menyatakan ini kesimpulan saya, mudah-mudahan ini tidak salah, karena ditujukan kepada Mbak Adian ini adalah orang Syiah. Saya nggak tahu benar atau tidak. Saya orang Pak. Saya bukan Tuhan, sama dengan Yesus, bukan Tuhan jenis manusia Pak. Kemana-mana bawa tai. Syiah dia Syiah Pak. Saya nggak tahu Syiah atau bukan, saya nggak paham ya, saya kan nggak kenal. Kalau kita kan ingin jujur. Biasakan itu, kalau menilai itu ada dua kan pilihannya Bu. Kalau bukan Muslim ya kafir. Sama aja kan kita, kalau bukan wanita ya pria Bu. Kalau bukan laki-laki. Sekarang kita tanya kemudian, Syiah itu Muslim apa bukan? Syiah itu Muslim apa bukan? Syiah itu kata Bu. Kalau ditranslate, diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia itu pengikut. Syiah itu Muslim apa bukan? Pertanyaan saya bukan Syiah itu kata. Syiah itu Muslim apa bukan? Memang Syiah itu kata. Mau di apa lagi? Nah, berarti ada Syiah. Saya pengikut. Kamu orang Syiah.
Ya, Ngaku saya dia, Bu, tadi. syiahnya Rasulullah, saya syiahnya kan? Nabiullah. Jadi saya pengikutnya Bu Rasulullah. Sofi, biar Saya aja Bu, dia pengikutnya dialog. Kita Nabiullah. denger aja Saya dia dialog umatnya sama Dani. Rasulullah. Biar aja Saya Pak, umatnya kita dengerin aja. Nabiullah. Kan sudah jelas Bu Silakan. tadi. Makanya dia kawin kontra, dia mutaah nih, lagi mutaah di puncak nih dia. Silakan Pak Dani. Tuh, saudara Pak Dani tuh. Tata cara Dian. menikah memang. Silakan Dani. Udah jangan ke sana dulu, jangan ke sana dulu. Kalau yang menikah memang hanya umat Islam, Bu. Karena Islam ada yang selamat itu nggak ada yang menikah. Gerombolan-gerombolan celaka, kafir, musyrik, ahli neraka, al-jahannam, laknatullah alaih. Itu tidak akan pernah menikah, Bu. Kenapa? Karena nggak tahu caranya, Bu. Nggak ada rasulnya yang teladankan, nggak ada rasulnya yang contohkan, gitu. Jadi Pak Dani, jadi dia mengaku dia Islam loh Pak Dani, sama dengan Pak Dani, berarti Pak Dani sama dengan saya dia ya Pak Dani. Muslim, Pak. Terserah mau disebut Jadi kafir, sama ya dengan Dian ya Pak Dani. Oh, terserah Oke. Pak. Saya Silakan terima Pak aja Dani. apapun penilaiannya. Silakan Pak Dani. Pak Dani berarti sama dengan Dian ya, sama-sama Islam. Pak Dani akui loh. Dia Ya, sama. terserah pengakuan syahadatnya apa. Cara bahwa mau diakui atau kita tidak. biarin aja Pak, biar kita Dani bicara sama saudara seukuhnya. Silakan Pak Dani. Silakan Pak Dani dengan Bu Dian. Ya, anehnya teman-teman langsung memframing, langsung menjustice. Jadi motifnya haknya, Pak. apa? Gitu. Haknya untuk menilai, kan mereka punya telinga, mereka punya mata. Nah, betul Bu Dian. Jadi silakan nilai saya ini Muslim atau kafir. Saya Tuh, ini Dani, beriman nilai dia atau Muslim apa kafir? Dia nggak pernah bicara Islam loh. Dia tidak pernah bicara Islam. Dia Muslim. Pak Dani jangan bikin framing, justru Bu Dian aja setuju kok. Yang mengarahkan siapa? Saya dengan Mbak Adian belum ada pertanyaan kok anak kalian ini. Dengerin tadi Pak Dani. Santai aja Pak Dani, memang begitu makar mereka di budaya. Pak Dani, tadi Pak Dani. Serigala itu kafir itu kan, kafir Zionis, kafir Harbi itu kan memang doyan Pak mengadu antar yang mengaku domba. Siapapun yang mengaku domba, siapapun yang mengaku Muslim, ya baru tenang mereka kalau diadu. Dengerin. Pak Dani kan tadi ngaku saya sama Ibu Dian itu satu. Islam. Betul, Islam. Jadi berarti dia berdua sama. Artinya Pak Dani setuju ya. Pak Dani Syiah juga gitu, Pak Dani. Soalnya Ibu Dian ini mengaku bahwa dia Syiah. Pak Dani setuju ya? Anda mengatakan dia Syiah. Saya tanya kepada orangnya langsung. Apakah Mbak Adian yang Syiah atau bukan? Kagak dengar berarti Pak Dani. Iya, tar dulu saya buka ya. Bu Dian, coba itu. Biar Pak Dani jelas lagi. Kupingnya buka Pak Dani. Saya Muslim Pak, terserah mau disebut kafir. Saya mukmin Pak, terserah mau disebut musyrik. Saya umat Islam Pak, terserah mau disebut sekte, tak selamat atau non-Islam, gerombolan celaka, silahkan. Nah, kan dia katakan Islam. Iya, apalagi? Kan pilihannya hanya dua Pak. Kalau bukan Muslim ya kafir. Mau ngaku Muslim apa mau ngaku kafir? Iya. Hanya dua, wanita pria, nggak ada kan banci di sini? Ya udah berarti sama Dani sama Adian. Oke Dian berarti nabi terakhir siapa, Bu Dian? Nabiullah itu Rasulullah yang penutup itu ya Rasulullah Muhammad Pak. Oke, dari benar sama kok. Nabi-nabinya siapa aja? Kebenaran, kemahabenaran ya pasti sama lah. Iya betul, betul ya udah kalau begitu sama-sama. Coba kalau begitu saya mau tanya Bu, kalau Ibu Islam, ya ini percaya berarti Ibu percaya Nabi Isa dong Bu ya? Enggak tepat Pak sebenarnya kalau dibilang saya Islam. Saya memeluk ajaran Islam gitu. Tuh, Dani, dia bukan Islam. Dia bukan Islam. Dengar tuh Dani. Kalau penggunaan kata Pak, bedakan subjek dengan objek Pak. Kalau subjek itu Muslim Pak pelakunya. Jadi jangan bilang saya Islam, saya Muslim. Karena saya pelaku Pak, subjek. Kalau agama Islam, ajaran Islam itu ajaran agama itu objek. Oh gitu. Jadi
penggunaan bahasanya yang ejaan yang disempurnakan. Imam mana yang Ibu percaya, Bu? Imam mana? Imam Semua siapa Pak saya percaya. Yang penting benar. Benar informasinya saya pasti percaya. Oh gitu ya. Oke. Iya. Jadi hadis-hadis Ibu percaya juga, Bu ya? Hadis. Semua yang benar, Pak. Oke, hadis. Kalau tidak benar saya pun percaya, Pak. Percaya tidak benarnya. Iya. Kalau Al-Qur'an Ibu ada berapa ayat, Bu, yang Ibu pakai? Kalau Alkitab bernama Al-Qur'an. Al-Qur'annya enggak yang Al-Qur'an Ibu pakai. Perkataan Tuhan, Pak. Kalimat Tuhan itu tidak terbatas, Pak. Al-Qur'an yang Ibu pakai berapa surah, Bu? Saya tanya itu, berapa surah yang Ibu pakai? Kalau Alkitab bernama Al-Qur'an itu, Pak, ya isinya itu ya bukan hanya 6.236 ayat atau tanda, Pak, yang ditulis diabadikan dalam bentuk tulisan secara umum itu bukan hanya itu, Pak. Berapa surah, Bu? Berapa surah, Bu? Kalau yang general, Pak, yang ditulis diabadikan secara tertulis yang bersifatnya umum atau general ada 6.236 ayat atau tanda. Kemudian yang diurai ditulis secara diabadikan secara khusus itu ada 3.000-an nomor hadis yang sahih dan rajih. Kemudian yang dituliskan Al-Qur'an, Bu, bukan hadis. Al-Qur'an Ibu ada berapa surah? Pak. Ada berapa surah? Al-Qur'an itu isinya itu, Pak. Isinya apa, Jadi Bu? perkara bahwa Bapak tidak mau tahu atau tidak, ya silahkan. Enggak, berapa Jadi, surah? Yang ditanya itu surah, Bu. Ibu ini muter-muter aja ya. Surah. Nah, ada yang umum, Kelihatan Pak, ada yang secara umum. Ada yang dituliskan secara khusus, ada yang dituliskan secara detail dan terperinci. Al-Quran bukan secara umum khusus, Bu. Berapa surah yang Ibu pegang, yang Ibu percaya? Yang Ibu baca. Terserah mau tahu atau tidak. Kok terserah? Hanya menyampaikan kebenaran, Bu. Percaya perkara. Bukan, Ibu itu Muslim kok nggak tahu Quran itu ada berapa surah? Berapa surah, Ibu? Saya beritahu, Bu. Masa saya beritahu kalau saya nggak tahu? Gimana sih? Iya, berapa surah? Oh, berarti Ibu nggak tahu ada berapa surat di dalam Quran? Yang umum 6.236 ayat atau tanda. Bukan, kita yang tanya surah. Ibu tuh budak apa gimana sih? Surah. Coba Dani yang tanya deh. Dani tanya Qurannya dia berapa surah. Enggak, dia ini orang Syiah, tapi dia nutupin. Iya, biarin aja. Dan. Kenapa dengan 6.236 ayat? Kenapa? Itu benar ayat itu. Jadi ayatnya. Ibu budak ya, pertanyaannya berapa surah? Ya terserah, Bu, mau berapa surah? 6.236 ayat itu berapa surah? Terserah. Aduh. Dani. Goblok. Oke, saya mau tanya. Dani, tadi dibilang Adian itu 6.203 berapa, Bu? 6.000 berapa, Bu? 6236, Pak. 6236 ayat. Pak Dani, Al-Qur'annya berapa ayat, Pak Dani? Bukan Al-Qur'annya, Pak. Itu baru sebagian kecil itu. Baru seupil itu, seujung Jadi kuku. ada berapa? Masih banyak yang tidak terhingga. Jadi tidak namanya terhingga. firman kan tidak terbatas. Oh, Pak. jadi kalau Dani Qur'annya berapa surah berapa ayat, Dani? Andai firman itu dituliskan, Pak, biar samudra ini dijadikan tinta, tidak akan pernah habis walaupun ditambah. Sebentar, Budian. Saya nanya Pak Dani dulu yang jawab. Iya, Pak Dani. Sekarang Pak Dani surahnya ada berapa di Quran Pak Dani dan ayatnya ada berapa, Pak? Biar kita cocokin, Pak. Nah, yang mau bertanya ini siapa? Saya yang tanya ke Pak Dani. Ada berapa surah, Pak? Ada berapa surah Qurannya Pak Dani? Gitu loh. Kenapa yang lain jadi kepanasan? Enggak, saya tanya Pak Dani, berapa surah yang Pak Dani punya Al-Quran? Dengan Anda. Sekarang Anda bertanya kepada saya. Tujuan dan motifnya mau mengarah kemana? Saya bertanya saja, tidak ada motif. Saya cuma tanya Pak Dani, Qurannya Pak Dani ada berapa surah, ada berapa ayat? Orang sudah berpendidikan. Pak Dani kalau kagak tahu, bilang kagak tahu. Kalau tahu, Pak Dani sebagai Islam itu berdakwah. Paham nggak?
Mau berdakwah atau enggak itu kan urusan saya. Kok Anda Iya. yang mengatur ini Pak Biang gimana? Iya, artinya ketika ada yang bertanya tentang Islam, Pak Dani bisa menjawab. Di sini kan diskusi Pak Dani, bukan main Iya, saya mau tebak-tebakan. diskusi dengan siapa? Iya sama saya, Ya, saya. itu. Ini saya yang ngomong. Saya bertanya. Tadi dipersilakan saya dengan Adia. Iya, udah, tadi udah. Yang Tadi udah lah. Tadi udah Orang yang selesai. tidak konsisten itu. Sekarang sudah selesai, Dani. Saya tanya sama Anda. Ya, Quran Anda itu ada berapa surah dan berapa ayat? Coba dijelaskan aja, itu pertanyaannya. Saya ini dialog dengan siapa? Tadi dengan saya. Dengan saya. Saya tidak dengan teman-teman. Dengan Lidara Rayuawa, Dani. Oh, saya malas dengan Pak Lidara itu. Takut. Ya silakan yang lain, dia takut sama saya. Silakan tanya aja. Tolong titip pertanyaan saya kepada Dani bahwa kalau di